Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritila Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan kali ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer sana air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin Bapak Ibu selalu dilindungi Tuhan dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada video ini, saya ingin berbagi satu informasi yang mana informasi ini adalah merupakan informasi penting yang semestinya diketahui oleh Bapak Ibu honorer yang sedang menantikan RUU ASN bisa disahkan menjadi Undang-Undang ASN. Nah, Bapak Ibu, hal penting pada pertemuan kali ini yaitu tentang honorer non-ASN, ya. Ada dua hal berikut yang buat honorer bisa terangkat menjadi pegawai negeri sipil tanpa tes sesuai dengan revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Bapak Ibu, simak videonya, jangan ketinggalan informasi. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan video melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Ternyata dua hal ini yang buat honorer bisa langsung diangkat jadi pegawai negeri sipil tanpa tes menurut revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Jadi ini info terkini Bapak Ibu ya dari beritaseluruh.com. Beritaseluruh.com mencatat bahwa revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang memuat revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara atau tentang ASN segera diproses lembaga legislatif. Dilansir beritaseluruh.com, dari naskah revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dinilai masih menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum. Sehingga sampai sekarang para honorer belum bisa diangkat menjadi PNS. Nah, guna hal ini direvisi sehingga Bapak Ibu honorer yang sudah lama menanti untuk diangkat menjadi PNS bisa terangkat menjadi ASN pegawai negeri sipil. Salah satu narasi populer yang berhubungan dengan revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara adalah mengenai nasib tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-pegawai negeri sipil, dan tenaga kontrak. Salah satu narasi populernya yang ada hubungannya dengan nasib pegawai tidak tetap, pegawai honorer, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak. Jadi hal inilah yang digodok oleh pemerintah ya supaya nasib para honorer ini bisa terangkat menjadi pegawai negeri sipil. Dalam penjelasan revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara disebutkan bahwa diperlukan tindakan afirmatif untuk melindungi hak tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak. Nah, di sini perlu diketahui oleh Bapak Ibu bahwa afirmatif yang dimaksud adalah berupa ya poin ya bisa membedakan Bapak Ibu honorer dengan honorer lainnya atau pelamar umum. Kalau biasanya pelamar umum ya melalui berbagai tahapan-tahapan, tetapi dengan tindakan afirmatif yang akan diterapkan nantinya, maka seleksi untuk Bapak Ibu honorer itu sangat ringan. Dengan demikian atau dengan penerapan tindakan afirmatif ini berarti bisa kita benarkan dan kita aminkan bahwa seleksi yang akan ditempuh oleh Bapak Ibu honorer supaya bisa terangkat menjadi pegawai negeri sipil hanya seleksi administrasi dan verifikasi validasi surat keputusan pengangkatan honorer. Oleh karena itu, dalam salah satu pasal revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, yakni pasal 131A, disebutkan bahwa tenaga honorer, pegawai tetap, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-pegawai negeri sipil, dan tenaga kontrak bisa langsung diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Namun tentu saja tidak semua honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-pegawai negeri sipil, dan tenaga kontrak bisa langsung diangkat menjadi pegawai negeri sipil tanpa tes. Kebijakan ini hanya berlaku bagi mereka yang bekerja terus-menerus dan diangkat berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan sampai tanggal 15 Januari 2014.
Seterusnya Bapak Ibu, tenaga honorer yang memenuhi persyaratan tersebut wajib diangkat menjadi pegawai negeri sipil secara langsung tanpa melalui tahapan tes atau tanpa perlu menjalani seleksi tes. Meski demikian, mereka tetap harus menjalani seleksi administrasi berupa verifikasi dan validasi data surat keputusan pengangkatan. Nah, Bapak Ibu, inilah bentuk daripada tindakan afirmatif tadinya. Artinya hanya melalui seleksi administrasi berupa verifikasi dan validasi data surat keputusan pengangkatan honorer dari awal pengangkatan honorer hingga nantinya akan diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Lebih lanjut, dalam revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara disebutkan dua hal yang membuat tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-pegawai negeri sipil, dan tenaga kontrak diprioritaskan untuk segera diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Nah, apa saja kedua hal ini Bapak Ibu yang membuat Bapak Ibu honorer lebih cepat diangkat menjadi pegawai negeri sipil berdasarkan revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara ini? Berikut ada penjelasannya dan ikuti terus Bapak Ibu ya. Pertama, masa kerja. Masa kerja ini telah termuat di dalam pasal 131A ayat 3 revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Disebutkan bahwa pengangkatan pegawai negeri sipil memprioritaskan mereka yang memiliki masa kerja paling lama. Ingat Bapak Ibu ya, memprioritaskan honorer yang memiliki masa kerja paling lama. Artinya honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non pegawai negeri sipil, atau pegawai tetap non PNS dan tenaga kontrak yang memiliki masa kerja paling lama akan lebih diprioritaskan untuk segera diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Meski demikian, pengangkatan pegawai negeri sipil ini juga mempertimbangkan batasan usia pensiun pegawai sebagaimana tercantum dalam pasal 90. Pada pasal 90 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 disebutkan bahwa batas usia pensiun pegawai negeri sipil adalah sebagai berikut. Jadi ini merupakan satu hal yang harus dipertimbangkan Bapak Ibu ya, yaitu tentang usia pensiun PNS. Nah, sebagaimana biasanya kalau guru usianya adalah 60 tahun dan tenaga administratif itu 58 tahun. Nah, tentunya kalau memang ya sesuai dengan revisi ini atau revisi undang-undang ini ya tidak lagi memenuhi ya kriteria usia Bapak Ibu, berarti Bapak Ibu tidak termasuk dalam kategori pengangkatan PNS. Yang kedua, bidang pekerjaan. Bidang pekerjaan juga berpengaruh pada prioritas pengangkatan pegawai negeri sipil menurut revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Hal ini diatur dalam pasal 131A ayat 3. Pengangkatan pegawai negeri sipil menurut revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara memprioritaskan pegawai yang bekerja pada bidang fungsional, administratif, serta pelayanan publik antara lain pada bidang pendidikan, kesehatan, penelitian, dan pertanian. Nantinya honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non pegawai negeri sipil, dan tenaga kontrak yang memenuhi syarat akan diangkat langsung menjadi pegawai negeri sipil oleh pemerintah pusat. Nah, ini informasinya Bapak Ibu tentang dua hal atau dua poin yang membuat Bapak Ibu honorer ini bisa terangkat menjadi pegawai negeri sipil sesuai dengan revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Dengan demikian Bapak Ibu, kita berdoa bersama kiranya pekerjaan pemerintah bersama dengan legislatif dalam waktu yang tidak terlalu lama ditunggu, RUU ASN ini sah menjadi undang-undang yang resmi di Republik ini. Dengan demikian, maka Bapak Ibu bisa terangkat menjadi pegawai negeri sipil. Demikian informasinya, kurang lebih dalam penyampaian saya mohon dimaklumi. Sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.